Kekerasan dinamis tidak dapat dicari, di ruang gelap tidak ada suara. Bagaimana cara bermain dengan cepat naik dan turun dari mobil yang dicari? Posisi nomor 1 di gedung timur tidak masuk gedung timur. Bergerak cepat ke puncak bendungan. Melompat dari sandaran tangan kursi untuk memicu panjat tebing. Di bawah puncak bendungan yang menyemprotkan gas. Pengunjung puncak bendungan mulai beraksi. Pernahkah Anda melihat bendungan jam 4 pagi? Saya juga belum pernah. Ini adalah bendungan jam 4 sore. Setiap orang punya urusan masing-masing. Posisi nomor 1 di lantai 7 sedang bergerak di lubang tajam. Tim pusat turis diam-diam ingin menyerang tim elektrik. Tim elektrik menjaga wilayah mereka. Posisi nomor 1 di gedung timur mengamati dari puncak bendungan. Barang-barang perdana digunakan untuk membela diri dalam keadaan darurat. Selain itu, hanya teropong biasa. Meskipun tidak bisa menembak sendiri, tapi bisa melihat orang lain menembak. Menang atau kalah tidak ada hubungannya denganku. Hanya perlu mengingat di mana mereka jatuh. Nanti turun untuk makan sisa makanan. Saat kedua belah pihak bersiap, gunakan ide untuk melihat kekuatan setiap pemain. Luna di sebelah kelompok Plaza. Seluruh negeri terhampar merah. Segitiga puncak 16 bintang. Luna biasanya hanya mengoceh, tapi dia tidak terlihat seperti itu. Tanpa nama berdiri di tembok. Kang Zong, yang berkeliaran di pedesaan. Ada kesenjangan antara pangkalan rahasia dan Luna. Tapi keduanya adalah kartu domino. Senang bermain bagaimanapun caranya. Mai Xiaowen, dari tim pusat turis. Tidak jauh dari puncak segitiga. Sepertinya, sekuat Luna dari tim elektrik. Kulit ini sangat bagus. Lihat lebih lama, kesabaran orang sebanding. Satu pihak tidak bisa menahan diri. Pihak lain juga gelisah. Identitas Fanggi misterius. Tidak ada catatan. Tidak ada rahasia di bawah pedang Luna. Namun, jika berbicara tentang posisi informasi, Daoro di puncak bendungan lebih baik untuk ditulis. Haji melompat ke wilayah musuh. Menjadi yang pertama, berbaring tidur di sudut yang tak terlihat. Tanpa nama dari 7 alam akan berada di samping Mai Xiaowen. Namun, dia tidak mau menyerang dari samping. Melemparkan kilatan untuk mengingatkan lawan untuk berbalik. Suasana di Longsu sangat atmosferik. Ayo gunakan dia untuk menyalakan kembang api di malam tahun baru. Kembang api yang menyala-nyala jauh lebih indah. Darah Mai Xiaowen hampir habis. Berkat perbedaan ketinggian, dia sementara terhindar dari serangan fatal. 3 cincin sekaligus. Adegan mulai berkobar lagi. Akhirnya tidak tahan lagi. Bangkit dan menembak satu rentetan. Baru kemudian stabil. Setelah beberapa saat, dia merasa tidak puas. Tambahkan 2 tembakan lagi. Kemudian dengan keunggulan medan, menjatuhkan Luna menyelesaikan pembunuhan ganda. Posisi nomor 1 di gedung timur, tidak masuk gedung timur. Sekarang reaksi berantai dimulai. Tim yang bangkit di barat mulai tertarik oleh suara tembakan. Serigala terdepan tidak mengambil jalan utama di luar. Sepertinya pasti bertarung. Sebenarnya untuk mengamati situasi pertempuran dari samping belakang. Serigala emas juga memiliki ide yang sama. Meskipun serigala adalah hewan kawanan, tapi serigala monyet dan serigala emas bukan spesies yang sama. Menerobos ke wilayah musuh akan dikenakan biaya oleh Haji. Karena sudah terjadi, tidak bisa lagi peduli dengan pertempuran. Mari kita bertarung sesuai rencana. Belum sempat makan 2 suap hangat. Satu pihak dalam kesulitan. Tim lain ingin memanfaatkan situasi. Dari PKM di punggungnya. Dapat disimpulkan bahwa ini adalah posisi nomor 1 di gedung barat dari Troyes Hall. Tidak cukup hanya menguasai gedung administratif. Masih harus datang untuk merebut makanan serigala monyet. Setelah menghadapi lawan yang tak tertandingi, serigala monyet disajikan di meja. Baru saja mengganti host baru. Permainan lebih lancar. Semua orang membeli yang baru. Bagaimana cara menangani yang lama? Seperti host lama saya. Sudah didaur ulang di Zuan-Zuan seharga lebih dari 2.700. Mereka sangat nyaman. Area daur ulang tercepat 1 jam untuk datang. Baik di gedung sepatu atau area perumahan, mereka bisa datang sesuai panggilan. Selain itu, Zuan-Zuan adalah platform daur ulang barang bekas profesional. Lebih dari 400 program di seluruh negeri mendukung penjemputan di tempat. Penawaran di tempat. Pembayaran langsung di tempat. Saya juga menemukan bahwa Zuan-Zuan tidak hanya memperbaiki ponsel, seperti berbagai produk digital dan peralatan rumah tangga. Bahkan emas dan jam tangan mewah LV8 seperti barang mewah. Saya selalu ingin menjualnya, tetapi malas untuk menanganinya. Sekarang ada Zuan-Zuan. 1 klik pesanan bisa dibungkus dan dibawa pergi. Sangat mudah. Jika Anda bertanya kepada saya tentang cara mudah membuang barang yang tidak diinginkan, tidak salah memilih platform besar seperti Zuan-Zuan. Kembali ke bendungan. Mai Xiaowen, dengan semua rekan satu timnya gugur, melakukan bunuh diri. Hanya 2 orang terakhir yang tersisa di satu sisi. Tim yang berada di luar medan perang memiliki keuntungan waktu, tempat, dan orang. Memasuki medan perang dengan hati-hati akan mudah untuk membersihkan mereka. Namun, sudut pandang orang-orang bodoh ini. Mereka tetap tenang tanpa memahami situasi. Luna mulai berputar ke belakang. 2 orang lainnya mendekati platform lompat menunggu kesempatan. Mai Xiaowen, yang telah bertarung keras, akhirnya terbebas. 1 orang yang tersisa juga dengan cepat tersingkir. Meskipun dia seorang turis.
Sesekali melakukan serangan kecil tidak masalah. Gunakan pedang tingkat 3 untuk memukul mereka beberapa kali. Setelah mengusir orang itu, saya mengambil shotgun dari tas. Secara tidak sengaja bertabrakan dan makan sisa makanan dari 10 kotak. 500.000. Kemudian, pergi ke area manajerial Gedung Timur untuk menemukan kotak shotgun. Biasanya makan sisa makanan setelah level selesai. Kadang-kadang situasi yang berbeda terjadi. Kali ini Fyron tergeletak di rerumputan. Haji Feng sedang menggeledahnya. Teman Fyron datang ke tempat kejadian untuk memeriksa situasi. Melihat itu, Haji Feng melarikan diri. Awalnya, berbaring tidak terlihat. Begitu dia berlari, dia tertangkap. Tergeletak di lapangan terbuka. Teman-temannya tidak tahu harus berbuat apa. Sugoyi juga teman Fyron. Vegetasi di depan lebat. Mungkin teman Haji Feng bersembunyi di rerumputan. Sugoyi dalam keadaan mabuk. Tetap di belakang untuk melindungi temannya. Teman Haji Feng kebetulan ingin menggunakan perlindungan rumput untuk menyelinap. Datang. Jadi bagian belakang menjadi garis depan. Sugoyi yang tua berbalik untuk menghadapi musuh. Karena jumlah darahnya sedikit lebih rendah, dia dijatuhkan dengan satu tembakan. Memasuki situasi 1 lawan 1. Berarti hanya satu orang yang bisa bertahan hidup. Tidak peduli siapa yang menang. Yang bertahan pada akhirnya adalah Daoro di puncak bendungan. Daoro telah bermain Delta Force selama hampir 1 tahun. Dari awal hanya berani masuk ke permainan biasa untuk mengumpulkan sampah. Takut mendengar langkah kaki bot dan bersembunyi di sudut selama 10 menit. Kemudian memiliki teman untuk bermain bersama. Mulai berani berlari kemana-mana, dengan langkah kaki besar. Bahkan secara aktif mencari orang untuk dilawan. Waktu itu menikmati kebahagiaan berburu dan bertarung. Sangat besar, karena banyak hal yang tidak diketahui. Tidak familiar dengan peta, senjata, persediaan, detail. Menikmati proses menjelajahi konten dan gameplay game. Bahkan jika konten game telah dijelajahi, selalu ada orang menarik yang menemukan gameplay baru. Bahkan muncul interaksi ramah dengan tikus, yang membawa nilai emosional yang tidak dapat diberikan oleh game itu sendiri, tanpa perkumpulan besar para pemain. Daoro berpendapat bahwa gameplay pencarian dan pertempuran sederhana seperti mie instan. Sesekali makan terasa enak. Jika sudah cukup, bisa membuat mual sampai muntah. Konten game telah dieksplorasi sekarang. Karena tidak ada konten game baru, gameplay baru juga lebih sulit untuk ditemukan. Satu-satunya hal yang tidak diketahui dalam game adalah pemain lain. Jika interaksi antar pemain, selain menyerang lawan, masih menyerang lawan, maka bahkan satu-satunya hal yang tidak diketahui menjadi tidak begitu, tidak diketahui. Belum lagi harga sekarang naik. Bahkan serangan membutuhkan pemain untuk mengatur diri mereka sendiri, untuk menyerang di permainan biasa, agar bisa menikmati kesenangan menyerang secara berkelanjutan. Jika suatu hari game ini hilang, yang tidak bisa dilupakan Daoro adalah pemain yang menggemaskan.